Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika. Dan kali ini kita masih di bab 8 ya, tentang pengolahan data, tepatnya latihan ulangan bab 8 paket 1 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Dan tentunya sebelum belajar dan mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa ya, agar diberikan kemudahan dan kelancaran, dan tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan soal. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita ke latihan ulangan bab 8. Ini ada di halaman 159 ya, karena kita akan membahas untuk yang bagian C ya. Jadi latihan ulangan bab 8 paket 1 yang bagian C. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Untuk soal nomor 1, berikut adalah data banyak tabungan siswa kelas 4 ya, ini dalam ratusan ribu rupiah ya. Jadi ada yang 300.000, 250.000, 325.000, 250.000, 275.000 dan seterusnya ya. Ini datanya tidak urut. Nah, kita hitung banyak datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 1, 2, 3, 4. 5 kali 4 berarti ada 20 ya, atau 20 siswa. Nah, pertanyaannya di sini adalah lengkapilah tabel berikut berdasarkan data di atas. Nah, yang besar tabungannya 250.000 ada berapa? Ini sudah saya isi semua ya. Ini ada 4. Coba kita cek 250.000. 1, 2 ya. Kemudian 3, 4 ya. 250.000 ada 4 ya, sesuai. Kemudian 275.000 ya, ini ada 5. Coba kita cek ya, 275. 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang 275 ya, ada 5. Kemudian yang 300.000 ada 6, apakah betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang 300.000 ada 6. Kemudian yang 325.000 ada 2. 325 1. Kemudian mana lagi? Ya, 2 ya. Ini ada 2, 325.000. Kemudian yang 350.000 ada 3, 350. 1, 2 ya. 3 ya. Oke. Kita cek apakah datanya sesuai. Tadi 20 ya. Oke, kita lihat di sini 6 tambah 4 biar gampang hitungnya 10, 10 tambah 5, 15, 15 ditambah 5 ya, 20 ya, betul. Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 ya, ini untuk yang 250.000 ada 4 siswa, 275.000 ada 5 siswa, 300.000 ada 6 siswa, 325.000 ada 2 siswa, dan 350.000 rupiah ada 3 siswa atau 3 orang. Itu ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tabel berikut menyajikan data luas wilayah setiap provinsi di Pulau Sulawesi ya. Ini datanya dalam bentuk tabel ya. Kita baca terlebih dahulu datanya, kemudian baru kita jawab pertanyaannya. Ini adalah nama provinsinya, kemudian yang sebelah kanan ini luas wilayah dalam satuan kilometer persegi. Kita mulai dari provinsi Gorontalo. Ini luas wilayahnya adalah 11.968 km persegi. Kemudian Sulawesi Barat, luas wilayahnya ada 16.787 km persegi. Sulawesi Selatan 46.116 km persegi. Sulawesi Tengah ya, luas wilayahnya 68.090 km persegi. Sulawesi Tenggara 36.757 km persegi. Dan Sulawesi Utara 13.931 km persegi. Kalau kita lihat di sini ya, yang paling luas itu adalah Sulawesi Tengah ya, 68.090 km persegi. Sedangkan yang paling kecil ya, ini ada 11 ya, ini yang paling kecil berarti Gorontalo 11.968
968. Nah, pertanyaannya sekarang ya untuk yang nomor 2 yang A, provinsi manakah yang wilayahnya paling luas? Nah, tadi udah saya jelaskan ya. Sulawesi Tengah. Apakah betul? Sulawesi Tengah. Ya, ini ya. 68.090 km persegi ya. Ini yang paling luas ya. Kemudian yang B, provinsi manakah yang wilayahnya paling kecil ya tadi? Gorontalo ya. Ini hanya 11.968 km persegi. Kemudian yang C, manakah yang wilayahnya lebih luas? Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara? Coba kita lihat. Sulawesi Selatan sama Sulawesi Tenggara. Sulawesi Selatan 46.000. Sulawesi Tenggara hanya 36.000. Lah berarti yang lebih luas adalah Sulawesi Selatan ya. Kita lihat dari puluhan ribunya aja sudah berbeda ya. Ini berarti yang lebih luas adalah Sulawesi Selatan. Kalau ditanyakan luasnya berapa? Berarti 46.116 km persegi. Tapi karena hanya ditanyakan mana yang lebih luas, maka jawabannya adalah Sulawesi Selatan. Kemudian yang D, tentukan jumlah seluruh luas kelima provinsi tersebut. Nah ini berarti kita tambahkan ya adik-adik sekalian ya, jumlah luas kelima provinsi. Harusnya ini provinsinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya 6 ya. Jumlah seluruh luas ke 6 provinsi tersebut. Nah, harusnya seperti itu. Oke. Kita lihat ya untuk yang D, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Oke. Jadi jumlah wilayahnya tadi ya, dimulai dari Provinsi Gorontalo sampai dengan Provinsi Sulawesi Utara ya, yaitu 11.968 ditambah 16.787 ditambah 46.116 tambah 68.090 ditambah 36.757 ditambah 13.931. Ini saya tambahkan dua-dua ya adik-adik sekalian ya, biar gampang menghitungnya. Nah ini kita tambahkan hasilnya 28.755. Kemudian ini 46.116 ditambah 68.090 hasilnya adalah 114.206 ya. Kemudian 36.757 ditambah 13.931 hasilnya adalah 50.688. Nah ini kita tambahkan ya ketiganya, 28.755 ditambah 114.206 ditambah 50.688. Nah ini kita tambahkan yang ini, 28.755 ditambah 114.206 hasilnya adalah 142.961. Kita tambahkan dengan yang ini ya, 50.688 hasilnya yaitu 193.649 km persegi. Nah ini untuk soal nomor 2 ya adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 3. Nah ini, perhatikan data kegiatan ekstrakurikuler siswa SD Bangsa pada diagram batang berikut. Nah ini ya, kita lihat ada nama-nama ekstra dan banyaknya siswa ya. Jadi pramuka ada 45 siswa. Ini saya tuliskan aja ya, di sini biar enak, 45. Kemudian melukis ada 30 siswa. Taekwondo ada 40 siswa. Kemudian PMR ada 35 siswa. Futsal ada 30 siswa. Paduan suara ada 25 siswa. Oke, pertanyaannya, ekstrakurikuler apa yang paling sedikit diikuti siswa? Ya, ekstrakurikuler yang paling sedikit berarti yang diagram batangnya paling rendah, yaitu paduan suara. Ini saya tuliskan paduan suara ya. Ada 25 siswa kalau ditanyakan jumlah siswa. Kemudian ekstrakurikuler apa saja yang diikuti lebih dari 30 siswa? Nah, berarti yang 30-nya tidak ikut karena lebih dari ya. Berarti ekstranya ada PMR, Taekwondo dan Pramuka yang lebih dari 30 siswa, atau Pramuka kalau kita tuliskan urut dari kiri berarti Pramuka, Taekwondo dan PMR. Ini saya tuliskan ya, Pramuka, Taekwondo dan PMR. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, berapa selisih banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal dan paduan suara? Selisihnya, futsal ada 30, kemudian paduan suara ada 25. Selisihnya berarti 30 dikurangi 25, hasilnya adalah 5 atau 5 siswa. Kemudian yang D,
berapa jumlah seluruh siswa SD bangsa tersebut. Nah, ini kita tambahkan semua ya. Oke. Untuk yang D di sini udah saya tuliskan ya, adik-adik sekalian ya. Oke. Jadi untuk yang A tadi paduan suara, yang B pramuka, taekwondo PMR, kemudian yang C selisihnya tadi 5 orang, yang D jumlah seluruh siswa berarti 45 tambah 30 tambah 40 tambah 35 tambah 40 tambah 30 tambah 25. Kita tambahkan biar mudah ya, ini 22 dulu. 45 tambah 30 75, 40 tambah 35 juga 75, 30 tambah 25 55 ya. Oke. 75 tambah 75 tambah 55. 75 tambah 75 itu 150 ya. 150 tambah 55 hasilnya berarti 205 ya. Jadi jumlah seluruh siswanya ada 205 orang. Itu ya untuk yang nomor 3D ya. Jadi jumlah seluruh siswa SD bangsa itu ada 205 orang. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan data banyak kabupaten atau kota di setiap provinsi di Pulau Kalimantan berikut ya. Ini di Kalimantan Timur ada 10 kabupaten atau kota. Kalimantan Barat ada 14 kabupaten atau kota. Kalimantan Tengah ada 14 kabupaten atau kota. Kalimantan Selatan ada 13 kabupaten atau kota. Dan Kalimantan Utara ada 5 kabupaten atau kota. Nah, kita diminta menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke ya. Di sini sudah saya buatkan ya, seperti ini adik-adik sekalian ya, data banyak kabupaten di provinsi di Pulau Kalimantan ya. Ini ada nama provinsinya, kemudian di sini ada banyak kabupatennya ya tadi. Untuk Kalimantan Timur tadi ada 10 kabupaten ya. Nah, jadi kita buat skalanya dulu ya, yang di sini datanya berarti karena paling banyak tadi 14 ya, kita buat kelipatan 2, kemudian ya kita lebihkan 2 jadi sampai 16 ya. Oke. Dah seperti itu, berarti baru kita tuliskan di sini ya, provinsi, jangan lupa judulnya ya. Judul diagram batang, kemudian sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Sumbu X-nya ini nama provinsi, sumbu Y-nya ini banyak kabupaten atau sumbu tegaknya ya. Oke, setelah itu kita buat gambar batang-batangnya sesuai data. Jadi Kalimantan Timur ada 10 kabupaten atau kota ya. Kalimantan Barat ada 14 kabupaten atau kota. Kalimantan Tengah ada 14 kabupaten atau kota. Kalimantan Selatan ada di tengah-tengahnya berarti 13 ini ya, 13 kabupaten atau kota. Dan Kalimantan Utara ada 5 kabupaten atau kota. Ini ya, adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 4. Selanjutnya kita ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini ada di halaman 160. Nah, di sini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, kita diminta menyajikan dalam bentuk tabel dan juga diagram batang. Nah, langkah pertama kita buat dulu dalam bentuk tabel ya. Kita kelompokkan dan kita urutkan dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil di sini adalah nilai 50 sampai yang paling besar 100. Kemudian kita kelompok-kelompokkan. Nah, di sini udah saya kelompokkan adik-adik sekalian ya. Untuk yang nomor 5. Jadi ya, kita buat tabelnya ya. Nilai 50 sampai 100. Yang mendapatkan nilai 50 ada 2 siswa, 60 ada 5 siswa, 70 ada 4 siswa, 80 ada 10 siswa, 90 ada 6 siswa, dan 100 ada 3 siswa. Nah, setelah ini kita buat diagram batangnya ya. Judulnya jangan lupa data nilai ulangan matematika kelas 4 ya. Kemudian sumbu mendatarnya atau sumbu X-nya itu nilai ulangan, sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya itu banyak siswa. Kalau kita lihat datanya di sini ya, paling tinggi adalah 10 ya. Kemudian di sini berarti kita bisa buat ya kelipatan 2 atau mungkin 1 juga tidak apa-apa ya. Nah, ini saya buatkan kelipatan 2, berarti kalau di tengah-tengahnya itu nilainya tambah 1 ya. Oke, sekarang kita masukkan yang dapat nilai, ini nilai-nilainya dulu. 50 ada 2 siswa. Oke, 2 siswa. 60 ada 5 siswa ya, berarti di tengah-tengahnya. 70 ada 4 siswa ya di sini. Kemudian 80 ada 10 siswa. Nah, ini ya. Kemudian yang 90 ada 6 siswa ya. Kemudian yang 100 ada 3 siswa, berarti di tengah-tengah antara 2 dan 4. Oke, ini ya adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 5 kita buat datanya dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Oke, untuk latihan ulangan bab 8 paket 1 bagian A, B, dan C sudah kita bahas ya. Untuk
pembahasan berikutnya nanti untuk pemecahan masalah. Oke, terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.